Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu, 24 Maret 2024. Hari Minggu Palma, mengenangkan sengsara Tuhan. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 11, ayat 1 sampai dengan 10. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem, di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 50, ayat 4 sampai dengan 7. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2, ayat 6 sampai dengan 11. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat serta para anggota mahkamah agama lainnya mengadakan pertemuan. Kemudian mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya lagi kepada Yesus, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pada tiap hari raya itu, Pilatus membebaskan satu orang hukuman menurut permintaan mereka. Pada waktu itu ada seorang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Lalu datanglah orang banyak dan meminta supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, sedangkan Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke halaman istana yang adalah kediaman gubernur dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan mantel ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel ungu yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Pada pukul 9 pagi, mereka menyalibkan Yesus. Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian, digenapi nas Alkitab yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang jahat." Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat mengolok-ngolok Yesus di antara mereka sendiri, dan mereka saling berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu sekarang, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencela dia juga. Pada pukul 12,
kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai pukul 3. Pada pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Kemudian bergegaslah seorang dan mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum seraya berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menghembuskan napas terakhirnya. Ketika itu tirai bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihatnya menghembuskan napas terakhir seperti itu, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih. Bahkan kasih-Nya kepada kita sungguh luar biasa. Kasih Allah itu tampak dalam diri Yesus yang telah rela merendahkan dirinya untuk menderita sengsara dan wafat bagi kita, seperti yang ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Maka perayaan Minggu Palma adalah perayaan iman kita akan kasih Allah yang luar biasa kepada kita manusia. Ada 2 hal dalam perayaan ini yang dapat kita renungkan untuk meneguhkan kembali iman kita akan kasih Tuhan. Yang pertama ialah sikap umat yang antusias menyambut Yesus sebagai Raja ketika ia memasuki kota Yerusalem. Mereka menyambut Yesus dengan melambaikan daun-daun palma dan membentangkan kain di sepanjang jalan yang dilaluinya saat memasuki Yerusalem sambil berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Penyambutan Yesus secara meriah ini sekaligus juga sebagai pengakuan umat akan Dia sebagai Raja. Selanjutnya, Yesus menghadapi sikap yang jauh berbeda dari umat yang sama. Di bagian ini Yesus ditolak. Para pemuka agama dan umat Yahudi di Yerusalem, pelopor utama menolak kehadiran Yesus. Secara khusus orang-orang Farisi, para ahli kitab Taurat. Sikap mereka lebih banyak didorong oleh rasa kebencian pada Yesus karena iri hati. Oleh sebab itu mereka berusaha keras agar Yesus dihukum mati. Apakah sikap menerima dan juga menolak Yesus dalam kisah ini juga menjadi gambaran sikap beriman kita mengikuti dan mengimani Kristus? Melalui pembaptisan, kita diberi karunia iman untuk menerima Kristus dalam hati kita. Namun terkadang kita menolaknya. Penolakan kita lebih banyak didorong rasa kecewa karena kehendak dan harapan kita tidak terpenuhi, terutama di saat-saat kita mengalami kesulitan dalam hidup. Kita menganggap Kristus tidak bisa lagi menjadi tumpuan hidup kita. Kita menolak Dia, berarti kita menolak rahmat keselamatan yang dikaruniakan kepada kita. Yang kedua ialah perjalanan salib Yesus. Dikisahkan Yesus mengalami sengsara dan kemudian mati di salib seperti seorang penjahat. Namun ia tidak memberontak, melainkan menjalani salib itu dengan penuh ketaatan kepada kehendak Bapanya. Sikap ketaatan kepada kehendak Bapanya ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teladan hidup Yesus ini mengingatkan kita kembali akan sikap dan panggilan hidup sebagai orang Kristiani, yaitu taat kepada kehendak Bapa.
Kisah sengsara Yesus dikumandangkan bukan untuk membuat kita iba, melainkan untuk meneguhkan iman kepercayaan kita agar semakin berani mengakui dan mengimani bahwa kasih Allah sungguh luar biasa. Melalui sengsara dan wafat Yesus di kayu salib, Allah datang untuk melepaskan kita dari maut karena dosa-dosa kita dan ingin membawa kita kembali menjadi anak-anak-Nya. Inilah rahmat belas kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita tidak menyia-nyiakan rahmat-Nya, yaitu hidup sebagai manusia baru dalam pertobatan dan meneladani hidup Kristus sebagai jalan hidup dan panggilan kita. Jalan inilah yang akan menghantar kita kepada keselamatan. Ditulis oleh R.P. Andi Priyambada Okarm. Mesias orang Yahudi. Apakah kalian pernah menyadari bahwa Mesias dalam kitab suci dan Mesias bagi orang Yahudi memiliki maksud dan arti yang berbeda? Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu Mesias. Mesias diambil dari bahasa Yunani, Mesias yang berarti yang diurapi. Mesias dalam kitab suci atau Mesias yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Mesias yang datang ke dunia untuk membawa keselamatan kepada manusia guna menebus dosa-dosa dunia. Masyarakat Yahudi memiliki maksud dan arti yang berbeda tentang sosok Mesias. Mesias bagi mereka adalah Mesias politik. Maksud dari Mesias politik ialah Mesias yang menyelamatkan mereka dari penjajah, kemiskinan, dan kekerasan di sekitar mereka. Oleh karena itu, orang Farisi sangat mengecam kedatangan Yesus karena apa yang dilakukan Yesus tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, karena terlalu kakunya mereka pada hukum Taurat, sehingga mengabaikan makna yang tersirat di dalamnya. Hal ini juga mampu menjadi alasan mengapa orang Farisi menginginkan Yesus mati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memuaskan dan melimpahi kami dengan kurnia suci. Berkat wafat putramu, iman kami Kau hidupkan, dan harapan kami Kau tumbuhkan. Kami mohon, semoga berkat kebangkitannya, kami dapat mencapai tujuan perjalanan kami, yaitu kemuliaan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.